Niswati Nasana dengan NIM 64. Di sini saya akan mempresentasikan hasil kerja saya yang berjudul fonetik pada pasangan minimal pair dalam kosakata bahasa Arab. Pada bab 1 pendahuluan terdapat latar belakang. Bahasa memiliki sistem bunyi sebagai ujaran yang diujarkan dan disampaikan oleh manusia dan dihasilkan oleh alat ucap serta memiliki makna. Sistem bunyi dihasilkan oleh manusia yang bersifat sistematis dan berulang-ulang. Dapat diuraikan, bahasa adalah sistem tanda bunyi yang digunakan oleh pemakainya untuk berkomunikasi dan untuk berbagai keperluan lainnya. Ilmu yang mempelajari tentang bunyi bahasa terdapat pada ilmu linguistik, khususnya dalam ilmu fonetik. Fonetik adalah suatu kajian ilmiah tentang bunyi-bunyi suatu bahasa. Kajian ini merupakan cabang dari kajian linguistik yang secara khusus mengkaji komponen-komponen bunyi suatu bahasa, lebih khusus lagi mengkaji dari aspek fisik seperti pengujaran, penyampaian ujaran, dan penerimaan bunyi. Salah satu kajian fonetik untuk mendeskripsikan bunyi pada fonim apakah itu mempunyai arti atau tidak, yaitu dengan kajian pasangan minimal. Pasangan minimal atau minimal pair adalah teknik penyelidikan keberadaan fonim atau bunyi bahasa yang dapat membedakan makna dengan cara membandingkan dua atau lebih bentuk bunyi bahasa dalam lingkungan yang sama. Berdasarkan latar belakang masalah di atas, penulis telah merumuskan masalah yang terjadi pada makalah ini, yaitu bagaimana bentuk pasangan mampu membedakan antara kosakata dengan maknanya pada bahasa Arab. Lalu tujuan penelitiannya untuk mendeskripsikan bentuk pasangan minimal pada bahasa Arab. Manfaat penelitiannya ini terdapat manfaat teoretis dan manfaat praktis. Secara teoretis, penulisan ini diharapkan dapat memperluas khazanah ilmu pengetahuan dan wawasan di bidang fonologi, khususnya mengenai fonim dan pasangan minimal. Lalu berdasarkan manfaat praktis, diharapkan memberikan informasi dan pengetahuan kepada pembaca mengenai fonim dan pasangan minimal, khususnya pada kosakata bahasa Arab. Bab 2. Pembahasan penelitian yang relevan. Ada beberapa penelitian yang dipandang relevan dengan penulisan ini. Salah satunya penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Kusnul Hitam di STAI Sunan Pandanaran, Yogyakarta. Pada makalahnya yang berjudul Perilaku Fonim dalam Bahasa Arab dan Implikasinya terhadap Makna. Penelitian tersebut memfokuskan pada kajian tentang perilaku fonim yang terdapat pada kosakata bahasa Arab yang memiliki keterkaitan dengan maknanya, sekaligus sejauh mana keterkaitan fonem tersebut dengan makna yang terkandung dalam kosakata. Dari penelitian yang dilakukan, penelitian menemukan poin penting bahwa di dalam bahasa Arab terdapat kecenderungan pemilihan fonim tertentu untuk menunjukkan makna tertentu. Fonim yang memiliki cara artikulasi yang berat digunakan untuk menunjukkan makna yang berat. Demikian pula, fonim yang memiliki cara artikulasi yang ringan digunakan untuk menunjukkan makna yang ringan. Adapun cara artikulasi fonim yang banyak ditemukan dalam penelitian diantaranya fonim plosif dengan fonim nasal, fonim plosif dengan fonim frikatif, fonim tril dengan fonim nasal, fonim tril dengan fonim lateral, dan fonim tertutup dengan fonim terbuka, dan fonim bersuara dengan fonim tak bersuara. Landasan teori. Fonim adalah bunyi bahasa yang berbeda atau mirip kedengarannya. Namun, ilmu bahasa fonim itu ditulis di antara dua garis miring. Fonim dalam bahasa dapat mempunyai beberapa macam lafal yang bergantung pada tempatnya dalam kata atau suku kata. Fonim P dalam bahasa Indonesia misalnya dapat mempunyai dua macam lafal. Bila berada pada awal suku kata, fonim itu dilafalkan secara lepas. Pada kata pola, misalkan fonim P itu diucapkan secara lepas untuk kemudian diikuti oleh fonim O. Bila berada pada akhir kata, fonim P tidak diucapkan secara lepas atau bibir kita masih tetap rapat tertutup waktu mengucapkan bunyi ini. Dengan demikian, fonim P dalam bahasa Indonesia mempunyai dua variasi. Untuk membedakan fonim atau bukan, kita harus mencari minimal pair, yaitu dua buah bentuk yang bunyinya mirip dan hanya sedikit.
dan saat kata tertentu yang sedang diuji diucapkan memiliki bunyi mirip nama arti. Contoh untuk mengetahui bunyi P, fonim atau bukan, maka cari misal pasangan dari kata paku dan baku. Kedua kata itu mirip sekali, terdapat 4 buah bunyi dan 3 buah bunyi yang sama. Paku dan baku memiliki makna yang berbeda. Jadi P dan B adalah fonim. Dalam bahasa Arab terdapat kata toriba dan tariba. Masing-masing memiliki fonim yang berbeda, yaitu antara fonim ta dan fonim to, sehingga memiliki makna yang berbeda, yaitu toriba memiliki arti gembira, sedangkan tariba memiliki arti berdebu. Dapat disimpulkan dari kedua kata tersebut merupakan pasangan minimal. Lalu pada tabel di atas ada 4 kata yang merupakan contoh pasangan minimal ta dan to. Jika diperhatikan, yang membedakan antara satu kata dengan kata yang lain adalah bunyi ta dan to, sedangkan bunyi lainnya memiliki bunyi yang sama. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa bunyi ta dalam bahasa Arab adalah fonim, karena kalau posisinya diganti oleh bunyi to, maka akan terjadi pergeseran makna seperti pada contoh di atas. Lalu pada data ketiga, contoh pasangan minimal ta dan da. Jika diperhatikan, yang membedakan antara satu kata dengan kata yang lain adalah bunyi pada ta dan da, sedangkan huruf lainnya memiliki bunyi yang sama. Dengan kata lain, perbedaan bunyi pada kata taba dan daba. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa bunyi ta dalam bahasa Arab adalah fonim, karena kalau posisinya diganti oleh bunyi da, maka makna katanya akan berubah seperti pada contoh di atas. Lalu pada data keempat, contoh pasangan minimal qaf dan kaf. Jika diperhatikan dari contoh di atas, yang membedakan antara satu kata dengan kata yang lain adalah bunyi qaf dan kaf. Dengan huruf lainnya memiliki bunyi yang sama. Jadi dengan kata lain, perbedaan bunyi pada kata kola dan kala. Dengan demikian dapat dibuktikan bahwa bunyi qaf dalam bahasa Arab adalah fonim, karena kalau posisinya diganti oleh bunyi qaf, maka makna katanya akan berubah seperti pada contoh di atas. Bab 3. Penutup. Dari analisis ini, penulis menyimpulkan bahwa setiap konsonan memiliki makna yang berbeda karena terdapat font berbeda di setiap kata. Walaupun terdapat kemiripan kata, sehingga pasangan minimal sebagai alat pembuktian adanya fonim yang benar-benar bersifat fonemis. Sifat fungsional pasangan minimal dapat memperkaya kosakata dalam bahasa Arab, sebab dari dua kata atau lebih yang berbeda makna dapat menunjukkan kemampuan dalam menemukan kosakata. Saran, demikian makalah yang saya susun, bahwa di dalam makalah ini masih jauh dari kata sempurna. Oleh sebab itu, saya mengharapkan masukan berupa kritik dan saran yang membangun guna kesempurnaan makalah ini dan semoga bermanfaat bagi pembaca. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.